Termasuk BPNT Mei Juni lewat KKS Himbara, juga terdapat total 5 bantuan tunai cair mulai besok hingga Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Dalam rangka Hari Raya Kurban, ada 5 jenis bansos yang siap dicairkan untuk meringankan beban perekonomian dan menekan dampak inflasi bagi warga kurang mampu. Nah, apa saja kelima bantuan sosial tunai ini yang dicairkan mulai besok hingga menjelang Idul Adha? Langsung saja simak info lengkapnya setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga pertengahan Juni ini selalu ada keberkahan-keberkahan membawa kebaikan dalam hidup dan kehidupan. Dan semoga teman-teman semua selalu dalam keceriaan, diliputi rasa kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Pemerintah selalu memberikan kejutan-kejutan berupa bantuan sosial bagi warga miskin, apalagi di tengah dampak inflasi saat ini dengan kenaikan harga-harga komoditas bahan pangan yang belum stabil. Sehingga pemerintah tetap terus memberikan stimulasi berupa bantuan sosial tunai dan juga non-tunai seperti Bansos CPP cadangan pangan pemerintah dan pembagian daging ayam dan telur bagi KRS atau keluarga rawan stunting yang diharapkan dengan diberikannya beberapa bantuan berupa non-tunai ini diharapkan agar para KPM tidak merasa terbebani jika terjadinya kenaikan harga beras dan kenaikan daging ayam dan telur jelang Hari Raya Keagamaan. Nah, untuk bantuan tunai juga dianggap mampu untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan tentunya diharapkan dapat menekan dampak dari inflasi. Sehingga pemerintah menyiapkan bansos tunai kepada kelompok sasaran yang umumnya diambil dari data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. Nah, teman-teman, apa saja kelima bansos tunai yang dibagikan sebelum Lebaran Idul Adha ini? Simak info lengkapnya. Namun, pastikan teman-teman semua telah subscribe channel Info Bansos dan mengaktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan berita aktual, berita yang terpercaya dan mendidik tentunya. Baik teman-teman, kita mulai dari penyaluran yang pertama, yakni BLT Kemiskinan Ekstrim. Bantuan kemiskinan ekstrim ini di mana sebelumnya bernama BLT Dana Desa. Kemudian ketika pemerintah mencabut masa PPKM pandemi saat itu, nama bansos ini diubah menjadi BLT Kemiskinan Ekstrim. Bantuan ini diberikan kepada warga kurang mampu di daerah kantong kemiskinan ekstrim yang belum mendapatkan bantuan reguler Kementerian Sosial. Bansos ini dari dana desa, BLT Kemiskinan Ekstrim cair per bulan sebanyak Rp300.000. Tapi ada beberapa wilayah yang skema pencairannya adalah per 3 bulan sekali, sehingga penerima akan mendapatkan Rp900.000 sekali cair. Bantuan tersebut tentunya diharapkan memberi bantuan pada masyarakat, khususnya penerima miskin ekstrim dari sumber dana desa. Untuk penerima bantuan tersebut tidak perlu terdaftar lebih dulu pada DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial seperti persyaratan PKH ataupun persyaratan BPNT yang harus terdata pada DTKS. Sedangkan BLT ini tidak mesti terdaftar dalam DTKS, teman-teman. Nah, yang kedua, PIP, Program Indonesia Pintar. Bantuan yang cair hingga menjelang Hari Raya Idul Adha adalah di bulan Juni 2023, yakni PIP, Program Indonesia Pintar. Penerimanya yakni para siswa atau pelajar yang duduk di bangku SD hingga SMA. Saldo PIP Kemdikbud 2023 yang cair bulan Juni ini adalah pencairan termin kedua siswa SD, SMP, SMA, dan SMK pemegang KIP. Aktivasi rekening sebelum tanggal 30 Juni di sini ya teman-teman. Dan perlu diketahui bahwa dana PIP Kemdikbud 2023 kembali dicairkan pemerintah pada termin kedua ini, yaitu dari bulan Mei hingga September. Dengan begitu, siswa SD hingga SMA bisa cek di pip.kemdikbud.go.id di mana nama penerima menggunakan NIK dan NISEN.
Batas akhir aktivasi rekening PIP Kemdikbud 2023 diumumkan sebelum tanggal 30 Juni bagi siswa yang namanya tercantum mendapatkan SK nominasi di pip.kemdikbud.go.id. Adapun nominal PIP yang telah disesuaikan dengan jenjang pendidikan per tahunnya, yakni untuk peserta didik SD MI paket A sebesar Rp450.000 per tahunnya. Peserta didik SMP MTS paket B sebesar Rp750.000 per tahunnya. Untuk peserta didik SMA, SMK, Madrasah Aliyah paket C sebesar Rp1.000.000 per tahunnya. Oke teman-teman, untuk bansos tunai yang ketiga adalah bantuan prakerja. Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja yang terkena PHK, dan atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Program ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi angkatan kerja, meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, serta mengembangkan kewirausahaan. Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk para pencari kerja, pekerja yang terkena PHK, dan atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi, teman-teman. Nah, program ini tentunya bertujuan untuk mengembangkan kompetensi angkatan kerja, juga meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, serta mengembangkan kewirausahaan, teman-teman. Dengan dibuka gelombang dan ditetapkan peserta setiap 2 mingguan, para peserta yang belum lolos jadi tidak lupa untuk terus ikut gabung secara reguler. Yuk daftar Kartu Prakerja gelombang 55 dan akan dibuka hingga Senin 19 Juni 2023 besok. Adapun syarat utama mendapatkan insentif adalah menyelesaikan pelatihan, dan dana bantuan prakerja ini bisa dimanfaatkan sebelum datangnya Hari Raya Idul Adha. Selanjutnya teman-teman, bantuan tunai keempat adalah program sembako BPNT tunai. Nah, bantuan ini memang sangat dinanti-nantikan untuk pencairan BPNT alokasi Mei dan Juni, dan terpantau hari ini telah ada yang melaporkan sudah mencairkan bantuan tunai ini melalui kartu KKS-nya. Bagi KPM yang belum mendapatkan informasi pencairan BLT, PKH, dan BPNT, sebaiknya melakukan cek nama di laman cekbansos.kemensos.go.id. Melalui program bansos ini, pemerintah juga menargetkan agar masyarakat bisa terjamin secara gizi dan pangan. Khususnya bagi anak-anak agar bisa terbebas dari bahaya stunting yang memang di kalangan masyarakat bawah rawan stunting. Selanjutnya teman-teman, bansos tunai kelima adalah program Keluarga Harapan atau PKH. Bantuan PKH masih dicairkan hingga hari ini. Pemanfaatan bantuan PKH untuk hari ini dan beberapa hari ke depan diperuntukkan bagi KPM yang belum pernah menarik bantuannya di tahap 1 dan 2, sebagaimana surat Kementerian Sosial tertanggal 13 Juni terkait konsolidasi penyaluran PKH, di mana dalam surat ini menyebutkan di antaranya bahwasanya Direktorat Jaminan Sosial dengan Himbara, BSI, dan PT Pos Indonesia telah melaksanakan konsolidasi penyaluran tahap 1 tahun 2023 dengan tindak lanjut, yaitu percepatan penyaluran untuk KPM yang belum mentransaksikan bantuannya, dan pendistribusian buku tabungan atau KKS untuk KPM yang ada dalam SP2D tetapi belum menerima buku tabungan dan KKS. Nah, oleh karena itu, bagi KPM yang belum mengambil bantuannya agar segera memanfaatkan bantuannya, dan pelaksanaan percepatan penyaluran dan pendistribusian buku tabungan serta KKS selambat-lambatnya tanggal 23 Juni 2023. Nah, untuk PKH ini pencairannya dikhususkan bagi KPM yang belum pernah mengambil bantuannya, dan terpantau PT Pos masih tetap menyalurkan bantuan untuk tahap 2 PKH hingga 23 Juni 2023. Baik teman-teman, demikian yang bisa saya sajikan terkait 5 bantuan sosial tunai yang cair hingga jelang Hari Raya Idul Adha. Semoga berita ini bermanfaat. Like dan share ke media sosial jika dirasakan berita ini layak untuk diketahui halayak. Saya Amran, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.